Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar, yang harus kami sembah, yang harus kami tinggikan, yang harus kami muliakan hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah lewat Zoom ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memuji-muji nama-Mu, ketika kami menyembah-Mu, ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, ada kekuatan baru yang kami peroleh Tuhan. Ada kekuatan baru yang kami dapatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak takut akan situasi keadaan dunia ini, karena gadamu dan perisaian-Mu Tuhan dan tongkat-Mu Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada berkat-berkat Tuhan tercurah pada pagi hari ini untuk umat-Mu yang mendengarkan khotbah, mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat Zoom ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus tercurah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya mari katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kita orang-orang yang dikasih oleh Bapa di surga. Seberapa kita yang menyadari bahwa saya dikasih oleh Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Siang hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita cuma mau bilang, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu. Ju Yesus ini. I love you Lord. Angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu, seluruh hidupmu, mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
jiwaku, kau kekasih jiwaku. Haleluya, haleluya, kami cinta kau Tuhan. We love you Jesus. Kami terus Tuhan, bawa kami untuk lebih dalam Tuhan, sampai kami boleh menyentuh hati-Mu, sampai setiap kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi, bawa setiap kami Tuhan pada siang hari ini untuk berjumpa Engkau secara pribadi. Haleluya Jesus. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Let's sing together. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship you as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, Lord, with you. Deeper in love with you. Oh, how I
selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi ini selain Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus, kasih mula-mula itu boleh kembali bagi umat-Mu Tuhan. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau. Mari Engkau yang merindukan Dia, naikkan dengan hatimu yang menyembah kepadanya. Seberapa dalam, seberapa rindu Dia hadir di sini. Haleluya. Ku mengasihimu, deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, Lord Jesus. Deeper in love with you. Oh, how I love you more. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. I love you Lord Jesus. Suawo aini Yesus. Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur. Sehingga daun-daunnya cuma hijau. Dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 dikatakan, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik. Kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu
dua sisi dari sebuah mata uang. Ya, kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel. Ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel, itu tidak menyenangkan. Karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia, panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi, kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita, Yakobus 1:12, yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama, prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua, seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga, seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan. Ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingatnya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada Pak Ben dan Ibu tentunya beri saya kesempatan, kehormatan untuk membagikan berkat firman Tuhan tentunya lewat ibadah ini, dan senang sekali bisa melayani di GBI Rock Menara Tanjung Pujian tentunya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi kepada saudara tentang sebuah pelajaran yang hari-hari ini Roh Kudus ajarkan kepada saya, dan saya sungguh berharap bahwa saudara semua bisa menangkapnya, dan bukan hanya sisi pengetahuan tetapi dari sisi pewahyuannya. Oke. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul redefinisi murid. Oke, judulnya adalah redefinisi murid. Nah, sebelum kita belajar dari beberapa ayat, saya ingin membacakan kepada saudara sebuah kutipan dari sebuah buku yang berjudul No Plan B, tulisan dari Pak Bambang Budianto. Nah, saya ingin membacakannya bagi saudara karena ternyata tulisannya sungguh penting untuk kita renungkan. Oke, saya akan membacakannya. Tulisan dari Pak Bambang Budianto dalam buku No Plan B. Bagaimana perasaan Yesus melihat kondisi gerakannya atau eklesia setelah 2000 tahun diluncurkan? Apakah dia akan mampu mengenali mereka sebagai miliknya sendiri? Ataukah dia akan melihat dengan tatapan yang langsung menembus mata kita dan berkata, ini adalah satu-satunya hal yang aku minta kamu lakukan, tetapi kamu gagal melakukannya. Kamu belum menjadikan semua bangsa muridku. Itulah sebabnya dunia ini penuh penderitaan. Jika kamu telah menghasilkan murid, maka orang tidak akan kesepian. Tidak akan mengubur rasa tidak aman di bawah konsumerisme, tidak akan hidup dalam kemiskinan, dan anak-anak tidak akan mati kelaparan. Inilah yang satu-satunya hal yang ku minta darimu. Itu adalah tulisan Pak Bambang Budianto dalam buku No Plan B. Nah,
Setelah saya merenungkan tulisannya dan saya coba memperhatikan tentang kondisi dari gereja Tuhan hari-hari ini, maka saya sependapat dengan beliau bahwa ternyata pemuridan adalah satu kata yang sering kita dengar, tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghidupinya? Dan kalau saudara berkata bahwa saya sudah menghidupinya, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menghidupinya? Karena satu kali George Barna dan Barna Research Group mengadakan survei nasional di Amerika dan meminta dari survei ini untuk orang-orang menggambarkan atau menjelaskan atau menceritakan tujuan hidup mereka. Dan ternyata hasilnya sungguh sangat mengejutkan, karena ternyata tidak satupun dari 10 orang Kristen, termasuk gembala sidang dan pemimpin gereja lainnya, mengatakan bahwa tujuan hidup mereka adalah menjadi pengikut Yesus Kristus yang menghasilkan murid. Nah, sementara saya membaca hasil survei George Barna ini, saya akhirnya bercermin. Dan ternyata memang saya sependapat dengan survei ini. Jika ada orang yang bertanya kepada saya, apa tujuan hidupmu? Maka saya akan berkata, tujuan hidup saya akan menyenangkan Tuhan. Tujuan hidup saya adalah untuk menghidupi rencana Tuhan. Tetapi ternyata saya tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya tujuan hidup saya harusnya adalah menjadi murid yang memuridkan. Nah, itu sebabnya lewat kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada saudara bahwa betapa pentingnya pemuridan. Nah, mungkin sebagian dari saudara berkata, Pak, apakah tepat saya mendengar hal ini? Bukankah saya jemaat baru? Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa siapapun saudara yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, maka sebenarnya saudara adalah murid Tuhan. Dan sebagai murid Tuhan, maka pemuridan itu adalah satu kata penting yang harus kita hidupi sungguh-sungguh. Nah, saya ingin membagikan kepada saudara bahwa mengapa pemuridan itu harus kita prioritaskan. Yang pertama, tanpa memuridkan, maka tidak ada yang keluar dari hidup kita. Saya ulang ya, saudara. Tanpa memuridkan, maka tidak ada yang keluar dari hidup kita. Dan bukankah semua yang masuk dalam hidup kita sebenarnya harus kita salurkan? Bukan hanya berhenti pada diri kita, tetapi harus kita teruskan, harus kita salurkan. Jika tidak, maka tidak akan mungkin kita mengalami kesehatan rohani. Dan jika kita tidak mengalami kesehatan rohani, maka bagaimana mungkin kita mengalami pertumbuhan rohani? Nah, saya jelaskan dulu bagian pertama ini. Bahwa pemuridan itu penting karena ini akan menentukan kesehatan rohani kita. Ambil contoh, mengapa kita belajar firman dari minggu ke minggu? Mengapa kita belajar firman dari hari ke hari? Bukankah sebenarnya tujuan kita belajar firman itu bukan hanya membuat sekedar berhenti pada diri kita, membuat kita bertumbuh, tapi sebenarnya satu saat supaya kita mampu memuridkan orang. Nah, itu yang pertama. Mengapa pemuridan harus kita prioritaskan? Karena ternyata itu demi kesehatan rohani kita. Yang kedua, saya mencatat di sini. Mengapa pemuridan harus kita prioritaskan? Karena suatu hari Tuhan akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada setiap kita. Pertanyaannya adalah bukan berapa sering kita datang kebaktian hari Minggu, tapi berapa orang yang sungguh-sungguh telah kita muridkan selama kita hidup di dunia. Coba saya ulang ya, kalimat kedua ini, poin kedua ini. Mengapa pemuridan harus kita prioritaskan? Yang pertama, demi kesehatan rohani kita. Tujuan kita belajar firman, supaya kita bisa menolong orang satu hari, bukan hanya berhenti pada hidup kita. Jika kita hanya berhenti pada hidup kita, tidak heran, rohani kita stuck. Ada banyak orang sekarang mengalami kekeringan, ada banyak orang mengalami kejenuhan rohani. Karena kita hanya terus mengkonsumsi firman untuk diri kita, padahal sebenarnya tujuan kita mengkonsumsi firman bukan hanya berhenti pada diri kita, tapi kita akan salurkan kepada orang-orang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena satu hari Tuhan akan mengajukan pertanyaan kepada setiap kita. Jadi kalau nanti satu hari kita menghadap Tuhan, Tuhan akan tanya, berapa orang yang sungguh-sungguh kita telah muridkan selama kita hidup? Dan saya berharap, jika nanti satu hari kita berhadapan dengan Tuhan, kita bisa menjawabnya. Itu yang kedua. Mengapa pemuridan harus kita prioritaskan? Yang ketiga, karena ternyata kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman,
di mana waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Tentu saudara mendengar pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini kita bisa temukan di YouTube. Ada banyak nabi-nabi yang berkata bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, jika kita menangkap bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, berarti kita nggak bisa santai. Kita nggak bisa hanya leha-leha. Kita nggak bisa hanya ingin terus diberkati, ingin terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi saudara dan saya harus menangkap bahwa ternyata Tuhan memanggil kita untuk memuridkan bangsa-bangsa. Nah, setelah saya merenungkan hal ini, di dalam konseling-konseling, di dalam diskusi-diskusi saya dengan orang-orang yang saya layani, mereka berkata seperti ini, Pak, saya sebenarnya pengen memuridkan kok. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin saya bisa memuridkan orang? Nah, saya mencatat di sini bahwa ternyata salah satu penyebab amanat agung belum terlaksana dengan maksimal, ternyata karena salah definisi. Saya ulang, saudara. Salah satu penyebab mengapa banyak orang percaya belum memuridkan bangsa-bangsa, karena ternyata sebenarnya karena kita telah salah mendefinisikan pemuridan. Nah, saya mau berhenti di titik ini dulu dan saya mau jelaskan betapa pentingnya definisi yang benar. Karena salah definisi membuat kita jadi salah memahami. Dan kalau kita salah memahami satu kebenaran, maka kita akan salah dalam tindakannya. Oke, saya ulang ya. Betapa pentingnya untuk kita memiliki definisi yang benar tentang pemuridan. Kalau definisi saudara tidak tepat, maka pemahaman saudara jadi tidak tepat. Kalau pemahaman saudara jadi tidak tepat, otomatis semua pemahaman kita akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Saya ambil contoh, saya mau jelaskan di sini mengapa ada banyak orang belum memuridkan, karena kita telah salah mengartikan pemuridan. Saya melihat banyak orang melihat diri mereka sangat tidak siap atau merasa belum siap untuk memuridkan orang, karena kita memandang pemuridan terlalu tinggi. Kita berpikir bahwa pemuridan itu berbicara tentang mengajar orang tentang kebenaran. Sementara kita berkata, Pak, bukankah saya pemahaman atau pengetahuan teologi saya kan nggak banyak. Nah, itu sebabnya bagaimana saya bisa memuridkan orang. Nah, saya mau katakan kepada saudara, berarti kita telah salah memahami. Selama ini kita berpikir bahwa memuridkan orang itu mengajar orang tentang kebenaran firman. Nah, kalau kita mau mengajar orang tentang kebenaran firman, kita merasa kita belum sekolah Alkitab, kita tidak sekolah Alkitab. Berarti dengan kata lain kita nggak bisa dong. Nah, saya mau katakan, hati-hati, karena ketika saudara salah mendefinisikan pemuridan, maka itulah yang menjadi kendala untuk kita sungguh-sungguh memuridkan. Atau saya melihat yang lain, bahwa ternyata ada beberapa pemimpin yang berpikir bahwa saat mereka mengajar, saat mereka berkhotbah dalam ibadah minggu mereka merasa sedang atau telah memuridkan jemaatnya. Oke, di satu sisi tadi saya katakan ada banyak jemaat yang berpikir gini, oh pemuridan itu terlalu tinggi buat saya belum siap, saya kayaknya nggak mungkin bisa. Oke, itulah yang membuat kita belum memuridkan. Tetapi ada juga pihak yang lain, yaitu para pemimpin atau para gembala sidang atau para hamba Tuhan yang berpikir bahwa waktu mereka mengajar atau berkhotbah setiap hari Minggu di gereja lokal kita, maka mereka berkata bahwa saya sudah memuridkan jemaat saya. Nah, maafkan, saya mesti mengatakan bahwa bedakan antara pemberitaan firman Tuhan dengan pemuridan. Saya ulang ya, saudara. Bedakan antara pemberitaan firman dengan pemuridan. Jika kita melihat dalam sosok Yesus, Yesus itu mengajar orang banyak. Tapi dia memuridkan 12 muridnya. Jadi saudara bedakan bahwa memberitakan firman di depan orang banyak, itu membuat sebenarnya kita tidak sedang memuridkan mereka. Kita hanya sebatas memberitakan kebenaran. Karena pemuridan itu butuh fokus. Nah, itu sebabnya saya mencatat di sini, bedakan saat Yesus mengajar orang banyak dan saat dia memuridkan murid-muridnya. Nah, saya tertarik merenungkan hal ini. Bedakan saat Yesus mengajar orang banyak dan saat dia memuridkan murid-muridnya. Beda, saudara. Jadi, maafkan, saya mesti mengatakan kepada para hamba Tuhan yang berkata begini, saya sudah memuridkan jemaat saya saat saya berkhotbah tiap hari Minggu. Maafkan, bahwa sebenarnya saudara belum sungguh-sungguh memuridkan.
Kita baru sebatas memberitakan kebenaran. Karena ternyata teladan Yesus memuridkan itu butuh fokus, di mana dia meluangkan waktu, dia memiliki sebuah hubungan yang dalam dengan murid-muridnya. Inilah yang dimaksud dengan pemuridan. Nah, saya menemukan baru-baru ini diadakan survei, saya ulang ya, baru-baru ini diadakan sebuah survei di gereja-gereja Mitra Compassion yang diikuti sekitar 900 gembala sidang, aliran Injili dari berbagai denominasi yang melayani di 25 negara berkembang di bagian selatan dunia global. Ini meliputi Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan ternyata dari survei ini mengejutkan. Ini benar-benar meneguhkan apa yang saya sedang bagikan kepada saudara, bahwa banyak orang belum memuridkan karena salah definisi, atau salah menerjemahkan, atau salah mengartikan. Ingat, dari survei ini, ada 20 responden mendefinisikan pemuridan adalah pengakuan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Berarti dengan kata lain, mereka menerjemahkan, waktu kita menginjil dan membuat orang terima Yesus, itu sudah pemuridan. Maafkan saya, sebenarnya itu baru membimbing orang untuk terima Yesus. Tapi belum memuridkan sebenarnya. Oke? Yang kedua, sedangkan 20% lainnya menyatakan bahwa pemuridan itu diterjemahkan sebagai kelas-kelas atau kelompok pemahaman Alkitab dan pertemuan lainnya. Nah, ini pemahaman dari banyak pemimpin tentang pemuridan. Jadi ada yang berkata, oh pengakuan Yesus sebagai juru selamat itu pemuridan. Atau ada juga yang mengatakan, oh di gereja kami ada pemuridan. Nah, ternyata terjemahannya adalah dengan mengadakan kelas pemahaman Alkitab atau kelas dasar kekristenan 6 kali atau 8 kali atau 10 kali atau 12 kali pertemuan. Lalu setelah kita mengadakan kelas-kelas itu kita berkata, saya sudah memuridkan. Oh, berarti itu pemahaman mereka tentang pemuridan. Dan hampir 60% ternyata melihat pemuridan sebagai proses pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Ini survei yang membuat akhirnya kita menangkap bahwa ada banyak penafsiran orang menafsirkan tentang pemuridan. Nah, jujur, saya mesti berkata kepada saudara, hari-hari ini ketika Tuhan mengingatkan saya tentang pemuridan, itu sebabnya saya membuka buku-buku yang saya miliki di perpustakaan di ruangan ini. Dan ternyata dari penemuan saya, ternyata ada 30 buku yang saya pernah beli. Dan temanya tentang pemuridan. Dan setelah saya coba melihatnya dan membaca cepat satu persatu, dan ternyata ada banyak pemahaman-pemahaman yang dibagikan oleh para penulis tentang perspektif mereka tentang pemuridan. Dan ketika saya membaca hal itu, Roh Kudus tuh berkata kepada saya bahwa betapa pentingnya engkau menangkap pewahyuan, bukan cuma dari pengajaran atau tulisan dari orang. Tapi engkau perlu mendapat pewahyuan tentang apa sih sebetulnya pewahyuan dari pemuridan. Nah, saya ajak untuk kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan salah baca, banyak orang salah baca. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridmu. Ternyata bukan muridmu, tapi muridku, kunya besar. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ketika saya renungkan ayat ini, ternyata target Tuhan bukan menjadikan semua bangsa sebagai orang percaya. Tetapi target Tuhan adalah menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Nah, maafkan saya mesti mengatakan kepada saudara, banyak orang salah menerjemahkan. Sehingga perjuangan kita adalah bagaimana membuat orang yang tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus.
Itu sebabnya kita mendoakan orang-orang yang belum percaya Yesus, supaya waktu kita memberitakan Injil, akhirnya mereka ngambil keputusan untuk menerimanya, dan kita tuntun untuk doa terima Yesus. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Setelah orang tersebut terima Yesus, kita berkata, hore, saya sudah berhasil. Saya mengatakan kepada saudara, Tuhan itu tidak memberi perintah, jadikan semua bangsa menjadi orang yang percaya kepadaku. Tetapi perintah Tuhan adalah menjadikan semua bangsa muridku. Berarti dengan kata lain, jangan puas kalau orang itu sudah meresponi kesaksian saudara, dan orang tersebut mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, itu baru permulaan. Itu baru permulaan, bukan akhir. Nah, saya ambil contoh, maafkan saya. Bukankah yang jadi doa-doa syafaat kita adalah bagaimana menjadikan Makassar, orang-orang yang ada di Makassar percaya pada Yesus? Maafkan saya, saudara, itu bukan target Tuhan. Target Tuhan adalah menjadikan semua penduduk Makassar murid Yesus. Jadi dengan kata lain, yuk, kita harus naikkan standar kita. Jangan puas berhenti pada orang percaya kepada Yesus, karena ternyata Tuhan ingin supaya semua bangsa itu menjadi murid Yesus. Oke? Jadi saya tidak sedang kecilkan penginjilan. Saya tidak sedang kecilkan membimbing orang untuk percaya Yesus. Tapi saya mau katakan, jangan berhenti di titik itu. Karena amanat agung itu bukan cuma berhenti membuat orang dari tidak percaya jadi percaya, tapi menjadikan orang yang tidak percaya menjadi murid Yesus. Nah, mengapa pemuridan begitu penting? Bedakan antara memberitakan firman dan memuridkan. Karena waktu saya mengatakan hal ini kepada saudara lewat Zoom ini, saya tidak sedang memuridkan saudara. Saya sedang memberitakan kebenaran, tetapi memuridkan itu hal yang berbeda. Nah, hari-hari ini saya melihat bahwa mengapa ada banyak orang belum bertumbuh secara maksimal, karena mereka baru sebatas mendengar pengajaran, tapi mereka belum sungguh-sungguh dimuridkan. Nah, itu sebabnya lewat forum ini, lewat kesempatan ini, saya ingin dorong saudara, jangan puas dengar khotbah-khotbah di YouTube. Jangan puas cuma hanya dengar khotbah lewat kebaktian Zoom ini. Tapi saudara harus belajar, dibimbing oleh orang-orang yang lebih matang dari saudara, orang-orang yang lebih dewasa saudara. Karena kita tidak cukup hanya dengar kebenaran, kita butuh dimuridkan. Nah, saya akan buktikan sebuah peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 28-31. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ternyata pemuridan itu penting. Jangan-jangan yang membuat saudara belum bertumbuh secara maksimal di dalam kekristenan, bukan karena saudara kurang dengar khotbah, tapi karena saudara belum sungguh-sungguh dimuridkan. Nah, perhatikan ini. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 28-31 ini adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh Filipus. Oke, saya akan bacakan. Sekarang orang itu, yaitu Sida-Sida dari Ethiopia itu, sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Berarti ini gambaran orang Kristen yang tiap hari baca Alkitab. Oke? Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang ini selamat? Belum sebetulnya. Orang ini belum mengalami keselamatan. Walaupun orang ini sudah pergi ke Yerusalem untuk beribadah di bait suci. Bukan hanya itu, tapi dia membaca kitab suci. Tapi dia belum mengalami keselamatan, saudara. Nah, perhatikan. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Terus Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Oke? Jadi orang ini sedang baca Alkitab kalau zaman sekarang. Terus kata Filipus. Nah, pertanyaannya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sorry ya, selama ini bertahun-tahun lamanya selalu yang jadi goal saya adalah ini. Setiap kali ketemu dengan orang-orang yang saya muridkan, orang-orang yang saya bapai, saya bilang ini, sudah baca Alkitab belum? Sudah baca Alkitab belum? Ternyata saya mau katakan kepada saudara, tidak cukup sebatas baca Alkitab. Tapi pertanyaannya seringkali adalah justru gini, sudah mengerti atau belum? Oke, saudara, sudah mengerti atau belum? Nah, perhatikan ini. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti
kalau tidak ada yang membimbing aku. Nah, ini bicara tentang esensi dari pemuridan. Kita membimbing orang, bukan hanya sekedar melepaskan pengajaran dari orang tidak tahu jadi tahu, tapi dituntun sampai bisa ngerti gitu. Nah, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan kita tahu akhir ceritanya, Filipus menjelaskan. Dan ketika menjelaskan itu, dia mengerti, lalu sida-sida itu ngambil keputusan untuk terima Yesus dan dibaptis dan mengalami keselamatan. Saya berharap jemaat GBI Rock Menara Tanjung Pujian tidak puas cuman hanya dengar kebenaran, tidak puas cuman hanya rajin baca Alkitab tiap hari, tapi saudara butuh dimuridkan. Karena ternyata yang membuat kita belum bertumbuh seringkali bukan karena kita malas baca Alkitab, tapi karena kita belum mengerti apa yang kita pelajari. Oke, nah tadi saya katakan beberapa hari ini Roh Kudus dorong saya untuk merenungkan tentang pemuridan. Dan saya berkata, Roh Kudus, wahyukan, supaya saya bukan cuma tahu, tapi saya bisa menangkap pewahyuan. Tadi saya katakan, banyak orang belum memuridkan, karena bukan nggak mau memuridkan, tapi karena kita salah mendefinisikan, salah menafsirkan, salah mengartikan. Nah, puji Tuhan, beberapa waktu lalu, ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus menyingkapkan sebuah definisi pemuridan. Dan sungguh ini menolong saya dan membuat saya menangkap, oh saya baru ngerti esensi pemuridan ternyata ini. Nah itu sebabnya saya membagikan definisi pemuridan menurut pendapat saya yang saya tangkap, yaitu saya jelaskan di sini. Pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai seorang murid Kristus, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah ini yang saya tangkap loh saudara, jadi tolong jangan dinilai secara teologis, ini hanyalah penafsiran dan pewahyuan yang saya tangkap tentang definisi pemuridan. Jadi saya coba menyederhanakan pemuridan dalam bahasa kaum awam, sehingga kalau saudara bisa nangkep ini, saudara bisa mengaplikasikannya. Saudara mulai belajar menghidupinya, bahwa semua orang bisa memuridkan. Saya nggak peduli jawatan saudara apa, tipe kepribadian saudara apa, setiap kita, selama kita percaya Yesus dan menjadi murid Kristus, saudara sebenarnya bisa memuridkan. Oke? Nah, definisi pemuridan, saya ulang, adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai seorang murid Kristus, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, saya akan jelaskan pelan-pelan. Saya ingin bagikan 3 poin dari definisi ini, dan saya sungguh berharap sharing ini bisa membuka pemikiran saudara, dan saya sungguh berdoa supaya Roh Kudus mewahyukan hal ini, bukan cuma hanya nangkep sisi pengetahuan, tapi Roh Kudus menyingkapkannya bagi saudara. Ingat, saya mencatat di sini, banyak orang berkata begini, saya pengen memuridkan, saya ingin memuridkan, tapi kok nggak bisa-bisa ya? Nah, jawabannya adalah, bagaimana mungkin kita memuridkan atau menolong orang lain sebagai murid Kristus jika kita sendiri belum hidup sebagai murid Kristus? Maaf, saya ngomong kata-kata yang nggak kasar ya, saudara. Omong kosong, saudara bisa ingin memuridkan, tapi kalau saudara belum hidup sebagai murid Kristus. Pemuridan itu bukan calo, saudara. Ingat, calo itu menolong orang sampai ke satu tujuan, padahal dia sendiri nggak sampai ke tujuan itu. Dan saya sungguh berharap bahwa kita semua ini bukan calo pemuridan. Oke? Itu sebabnya tadi saya katakan, definisi pemuridan adalah hidup sebagai murid Kristus. Nah, bicara tentang murid Kristus adalah begini, sebelum kita ingin memuridkan orang, pertanyaan saya adalah ini, sudahkah saudara sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus? Nah, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 dan ayat 33, ternyata untuk jadi murid Kristus itu tidak semudah, tidak semurah jadi anggota gereja lokal. Saya ulang ya.
untuk jadi murid Kristus ternyata tidak semudah kita jadi anggota jemaat satu gereja lokal. Lukas pasal 14 ayat 25-27 dan ayat 33 saya akan bacakan bagi saudara. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka. Sampai di sini saya jelasin dulu. Jadi satu hari Yesus itu sadar dia sedang diikuti oleh orang banyak. Nah, ingat, Yesus itu tidak seneng loh, orang cuma sekedar ikut-ikutan. Itu sebabnya dia hentikan langkahnya dan dia bilang begini, "Hei, kamu lagi ngapain?" Itu kalau dalam bahasa sederhana saya. Karena jangan asal ikut. Karena yang Yesus cari itu bukan asal orang yang sekedar ikut. Yang Yesus cari itu murid. Oke, saya ulang ya. Yang Yesus cari itu bukan sekedar, oh percaya Yesus. Enggak. Yang Yesus inginkan kita bukan sebatas percaya Yesus, tapi yang Tuhan inginkan kita jadi muridnya Yesus. Oke. Nah, untuk jadi muridnya Yesus itu enggak sekedar asal ikut-ikutan. Oke. Nah, itu sebabnya sambil berpaling dia berkata kepada mereka, ayat 26. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Garis bawahi kata, ia tidak dapat menjadi muridku. Terus, ayat 27, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Kata tidak dapat jadi muridku diulang sebanyak 2 kali. Terus ayat 33, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Jadi maafkan saya, banyak orang Kristen merasa kalau kita sudah jadi jemaat di salah satu gereja lokal, yaitu GBI Rock Menara Tanjung Pujian contohnya, lalu saudara merasa saudara udah jadi murid Yesus. Maafkan saya, saudara jangan-jangan baru sebatas murid Pak Ben. Karena ternyata murid Yesus itu tidak semurah jadi anggota jemaat, saudara. Untuk jadi anggota jemaat salah satu gereja lokal cukup butuh kerajinan. Kita rajin aja datang, lalu kita diakui jadi jemaat kok. Tapi ternyata Yesus berkata, untuk jadi muridku itu ada syaratnya. Dan kalau kita tidak memenuhi syaratnya, Yesus bilang, ini Yesus yang mengatakannya, bukan saya yang mengatakannya, bukan Pak Ben yang mengatakannya, bukan Petrus, bukan Paulus yang mengatakannya, Yesus sendiri yang mengatakannya. Kalau kamu tidak memenuhi syarat-syarat ini, kamu tidak dapat menjadi muridku. Nah sekarang, kalau kita belum jadi murid Yesus, bagaimana kita bisa memuridkan orang? Itu pertanyaannya. Jadi jangan dulu berpikir memuridkan orang, karena sebelum saudara memuridkan orang, saudara harus hidup sebagai murid Kristus. Dan untuk kita hidup sebagai murid Kristus, saudara harus memenuhi syarat yang Yesus ajukan untuk jadi murid Kristus. Nah, saya mencatat di sini. Intisari dari syarat atau harga bayar murid itu apa sih? Saya catat di sini yang pertama. Mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Jadi Tuhan tuh ingin bahwa untuk jadi muridnya syaratnya, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Bukankah ini berbicara hati yang mengasihi Tuhan? Berapa banyak kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita lebih mengasihi uang. Kita lebih mengasihi nyawa kita, lebih mengasihi diri kita. Dan kalau kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memuridkan orang? Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata syarat untuk menjadi murid Kristus adalah menyangkal diri, memikul salib, bukan setiap minggu, tapi setiap hari. Menjalani hidup dengan kesadaran bahwa sebenarnya kita telah mati bagi diri sendiri. Dan menyangkal keinginan diri sendiri demi berkata ya terhadap kehendak Tuhan. Bukankah dari 2 poin ini saja kita jadi sadar, ternyata untuk jadi murid Yesus tidak semurah jadi anggota jemaat, gereja lokal. Untuk jadi anggota jemaat lokal dari satu gereja lokal, nggak seribet ini kok saudara. Betul nggak saudara? Nggak seribet ini, kita cuma hanya modalnya ya rajin setiap minggu saja. Nah, nanti diakui kok jadi jemaat. Saya mau katakan kepada saudara,
untuk jadi murid Kristus itu tidak cukup hanya percaya Yesus, tapi ada syaratnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata melepaskan segala kepemilikan. Menyerahkan seluruh kehidupan dan hidup dengan kesadaran bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan dan kita hidup sebagai pengelola. Nah, 3 harga bayar murid ini saja sebenarnya menyadarkan kita ternyata kekristenan itu bukan gampangan, kekristenan itu bukan murahan, kekristenan itu sebuah panggilan yang mulia. Nah, saya ambil contoh. Masih ingat orang muda yang kaya yang datang pada Yesus? Menurut saudara, dia gagal jadi murid, betul? Yesus sebetulnya memanggil dia untuk mengikut dia, untuk menjadi muridnya. Tapi ketika diperhadapkan pada harga bayarnya, orang muda kaya ini nggak siap. Dia gagal di mana, saudara? Menurut saya yang sangat mencolok mata, dia gagal di syarat yang ketiga, melepaskan segala kepemilikan. Semakin kaya, maka semakin banyak yang dilepaskan. Makanya orang miskin ikut Tuhan kayaknya nggak berat, karena saya sering bercanda bahwa kalau kita nggak punya apa-apa kayaknya mudah. Tapi kalau kita punya banyak apa-apa, berarti banyak yang kita harus serahkan pada Tuhan. Nah, 3 syarat ini ternyata adalah harga bayar untuk kita jadi murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, kalau saudara tidak menghidupi 3 poin ini dalam keseharian kita, bagaimana mungkin kita bisa memuridkan orang? Nah, setiap kali saya mengajar hal ini, maka ada banyak orang terintimidasi. Saya mencatat di sini, banyak orang terintimidasi saat diperhadapkan terhadap harga bayar seorang murid. Kita terintimidasi karena kita berkata, waduh ini berat, saya kayaknya nggak bisa nih. Tapi jangan khawatir, karena ternyata sepertinya memang mahal, sepertinya memang berat mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, melepaskan segala kepemilikan. Itu harga bayar sebagai murid Kristus. Tapi ternyata sebenarnya ini sangat mungkin. Mengapa? Karena pengalaman dikasihi Tuhan di awal kehidupan kita membuat harga bayar murid itu menjadi sangat masuk akal. Saya ulang ya, coba saudara renungkan. Pengalaman bahwa kita ini dikasihi Tuhan dengan luar biasa, dengan gila-gilaan, sengaco-ngaconya kita, sebejat-bejatnya kita, sejahat-jahatnya kita, Tuhan kasihi kita, Tuhan terima kita. Dan ingat, ternyata pengalaman dikasihi Tuhan di awal kehidupan kita membuat harga bayar murid menjadi sangat masuk akal. Kecuali kalau saudara belum dikasihi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan itu susah. Bukankah dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Coba saudara renungkan. Saat kita mengalami dan menyadari kasih Tuhan yang sangat radikal atas diri kita, maka harga bayar murid hanyalah sebatas respon kita terhadap kasihnya yang begitu radikal. Saya ulang ya saudara. Saat kita mengalami dan menyadari kasih Tuhan yang sangat radikal atas diri kita, maka harga bayar murid itu hanya sebatas respon kita terhadap kasih yang begitu radikal. Saya jelaskan. Kalau saudara benar-benar mengalami kasih Tuhan yang sangat hebat dalam dirimu, sampai kita nggak tahan, sampai saat kita mengalami kasih Tuhan, nyadari kasih Tuhan, sampai kita nangis, hancur hati. Nah, saya mau tanya sama saudara, waktu kita mengalami itu, untuk mengasihi Tuhan itu mudah. Saat kita ngerasa dikasihi Tuhan dengan amat luar biasa, untuk berkata tidak terhadap keinginan diri sendiri, itu mudah. Saat kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan dengan luar biasa, untuk melepaskan semuanya yang ada pada kita dan menyerahkan semua kepada Tuhan, itu mudah. Semua itu jadi susah kalau kita belum mengalami kasih Tuhan. Kalau kita tidak menyadari kasih Tuhan. Jadi, harga bayar menjadi murid Kristus menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berat. Karena Tuhan terlebih dahulu menerima kita, mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Nah, sekarang saya akan masuk ke titik ini. Dunia ternyata sedang ingin melihat seberapa berkuasanya Tuhan mengubah kehidupan kita, bukan sebatas mengubah keadaan kita. Nah, saya kan sedang mengatakan bahwa Tuhan ingin supaya saudara memuridkan. Tadi saya katakan, bagaimana mungkin kita bisa memuridkan kalau kita belum hidup sebagai murid Kristus? Saya berharap saudara menangkap ya.
Untuk saudara bisa hidup sebagai murid Kristus, ada 3 syaratnya. Dan ternyata kalau saudara menyadari bahwa kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu begitu hebat, terima kita apa adanya, dengan luar biasa, maka sebenarnya untuk mengasihi dia mudah kok. Untuk berkata tidak pada keinginan diri sendiri mudah kok. Untuk melepaskan seluruh kepemilikan dan menyerahkan pada Tuhan mudah kok. Nah, dan bukan hanya itu, ternyata dunia sedang ingin melihat seberapa berkuasanya Tuhan mengubah kehidupan kita, bukan sebatas mengubah keadaan kita. Nah, sekarang kalau kehidupan kita belum mengalami perubahan, bagaimana mungkin kita bisa memuridkan orang? Itu sebabnya menghidupi harga bayar seorang murid Kristus dalam keseharian dan mengalami perubahan kualitas hidup yang dikerjakan Tuhan dalam diri kita, menurut saya adalah otoritas kita saat memuridkan orang lain. Oke, jadi definisi pertama pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus. Nah, saya akan masuk ke yang kedua. Definisi pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai seorang murid Kristus sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, saya menggunakan kata intensif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata intensif itu secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Oke, nah saya jelaskan. Saya ingin ceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Dawson Trotman. Hamba Tuhan ini adalah pendiri dari Kegerakan Navigator. Jadi kalau saudara pernah jadi mahasiswa dan ada gerakan pemuridan di kampus-kampus, itu ada namanya Kegerakan Navigator. Nah, pendirinya itu namanya Dawson Trotman. Nah, apa yang menginspirasi dia melahirkan pelayanan namanya navigator? Pada satu hari yang panas di sebuah daerah California pada tahun 1940, Dawson Trotman ini sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai kendaraan pribadinya. Dan dia menghentikan mobilnya untuk orang yang meminta ikut menumpang di sepanjang jalan berdebu itu. Jadi waktu dia sedang setir mobil, ada orang yang minta numpang dan dia izinkan untuk orang ini numpang. Oke? Dan saat penumpang itu naik mobil, orang ini bergumam, Yesus Kristus panas sekali hari ini. Nah, ini bukan kata-kata baik, ini umpatan sebetulnya. Oke? Jesus Christ gitu. Kalau dalam film-film western kan kita orang dengan latah bilang Jesus Christ gitu kan. Panas sekali hari ini. Dan Dawson mengerutkan wajahnya, merasa tidak senang saat dia mendengar nama sang juru selamatnya diucapkan dengan sembarangan. Maka ia memberi pemuda itu sebuah trakat penginjilan. Dan ia berkata, "Nak, bacalah ini." Dan tak lama kemudian, di dalam perjalanan itu Dawson Trotman menginjili orang ini dan akhirnya orang ini memutuskan untuk terima Yesus. Oke? Sampailah ke tujuan, lalu akhirnya penumpang itu turun dan Dawson Trotman melanjutkan perjalanannya. Oke? Setahun kemudian, Dawson berkendaraan di jalan yang panas dan berdebu itu lagi. Dan melihat ada seorang yang ingin menumpang di mobilnya dan dia mengizinkan untuk orang ini menumpang di mobilnya. Dan saat ini orang duduk di mobilnya dan orang ini mengucapkan kalimat, Yesus Kristus, panas sekali hari ini. Kembali, Dawson mengerutkan wajah tidak senang, lalu ia mulai berbicara tentang Injil. Dan yang mengejutkan, penumpang itu berkata, rasanya saya mengenal Anda ya. Ternyata ia adalah orang yang sama yang menumpang tahun lalu. Dawson sangat kaget karena ternyata anggapannya bahwa orang yang baru percaya akan bertumbuh dengan sendirinya secara rohani seperti yang dialaminya. Ternyata ia keliru. Itulah yang menyadarkan Dawson Trotman bahwa betapa pentingnya bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi membimbing, mendampingi orang-orang yang sudah memutuskan terima Yesus itu. Dalam bahasa kita hari ini adalah memuridkan. Menurut saya, maaf saudara, gereja hari ini bukan kurang memberitakan kebenaran, bukan kurang pengajaran, tapi kita belum sungguh-sungguh memuridkan.
Oke. Nah, saya mencatat bahwa tidak semua orang dipanggil dan dapat berbicara di depan 100 atau 1000 orang. Tapi semua orang pasti dapat berbicara kepada satu orang. Mungkin saudara bilang, Pak, ini kalau saya ngomong di depan 100 orang, 1000 orang grogi, Pak. Keringat dingin mengucur dengan derasnya. Saya mau katakan kepada saudara, tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan dan dapat berbicara di depan 100 atau 1000 orang. Tapi semua orang pasti dapat berbicara kepada satu orang. Dan ingat, pemuridan itu bukan saat kita berbicara di depan ribuan orang, tapi saat kita membimbing orang secara fokus, secara intensif. Nah, itu sebabnya jangan hanya puas menyentuh banyak orang. Itu sebabnya hari-hari ini saya tegur anak-anak rohani saya yang bangga, mereka bilang, wah saya mau warnai hidup orang. Saya katakan kepada mereka, jangan puas mewarnai hidup orang, menyentuh banyak orang. Tapi masuki babak komitmen baru di mana kita memuridkan pribadi tersebut secara konsisten. Nah, saat saya mempelajari hal ini, saya tertarik dengan statement yang diucapkan oleh dua hamba Tuhan. Yang pertama adalah Bill Hull. Dia mengatakan, Yesus menghabiskan waktunya sampai 90% bersama 12 muridnya. Jadi, Yesus memang melayani orang banyak. Tapi sebenarnya dia meluangkan waktu, dia hidup bersama dengan murid-muridnya, itu benar-benar lebih banyak saat bersama dengan murid-muridnya lebih daripada orang banyak. Itu sebabnya Bill Hull mengatakan Yesus menghabiskan waktunya sampai 90% bersama dengan 12 muridnya. Nah, ada hamba Tuhan yang lain bernama Dan Spader. Dia berkata, Yesus mencurahkan hidupnya pada beberapa murid dan mengajar mereka untuk memuridkan. 17 kali kita menemukan Yesus bersama orang banyak, tetapi 46 kali kita melihat dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, jadi pemuridan adalah bukan saat kita sebatas memberitakan, menyampaikan, tapi membimbing orang secara intensif. Jadi, bangun hubungan secara konsisten, dampingi orang-orang tersebut untuk jadi murid Kristus. Oke. Nah, saya masuk ke bagian akhir definisi pemuridan sederhana menurut saya. Pemuridan adalah, saya ulang ya, hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai seorang murid Kristus. Sehingga, jadi nggak berhenti pada mereka. Sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kegagalan dari banyak kita adalah tidak memotivasi dan mengajar mereka untuk melakukan hal yang sama pada orang lain. Nah, saya merenungkan hal ini dan itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, jangan puas hanya sebatas menjadi seorang konselor, tapi mulailah jadi pemberdaya. Saya ulang ya saudara, jangan puas hanya sebatas menjadi seorang konselor, tapi mulailah jadi pemberdaya. Nah, saya jelaskan statement saya ini. Berapa banyak kita tuh cuma hanya berhenti sebatas konselor. Artinya, waktu orang curhat masalahnya, kita beri telinga, kita beri nasihat untuk menolong orang itu mengatasi masalahnya. Oke, itu baik. Tapi memuridkan itu tidak berhenti di situ. Nah, yang saya lakukan, setiap kali orang konseling sama saya selalu akhiri bukan hanya berhenti pada mereka, tapi mulai menyadarkan mereka untuk mulai berbagi hidup, untuk mulai punya tanggung jawab, untuk mulai menyadari panggilan, untuk mulai peduli sama orang lain. Karena ternyata banyak orang cuma hanya berhenti pada dirinya. Padahal sebenarnya kita bertumbuh saat kita mulai membimbing orang lain. Nah, tadi definisi pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai seorang murid Kristus sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, saya mau masuk ke ayat 2 Timotius 2 ayat 2. Coba saudara perhatikan ini. Oke. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, ini adalah ungkapan kalimat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Ada banyak orang terintimidasi, mereka berkata, waduh Pak, saya ini nggak bisa ngajar Pak. Ingat, kata cakap mengajar orang lain itu bukan berarti waktu kita khotbah. Tapi kata cakap mengajar orang lain dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain lagi. Jadi Rasul Paulus itu ingin apa yang dia investasikan dalam kehidupan anak rohaninya Timotius nggak berhenti pada Timotius, jelas saudara. Tapi dia ingin supaya apa yang dibagikan kepada Timotius diteruskan bukan pada sembarang orang, tetapi diteruskan kepada orang yang dapat dipercaya. Yang apa? Yang bisa meneruskannya kepada orang lain. Berarti dengan kata lain, ini bicara 4 generasi. Nah, setelah Tuhan singkapkan ini sama saya sadarkan orang-orang yang saya muridkan dan saya bapai, bahwa mereka punya tanggung jawab untuk membimbing orang lain. Nah, saya mencatat di sini adalah sebuah kekonyolan dan sekaligus keegoisan tingkat tinggi jika seseorang mau dimuridkan, tapi tidak mau memuridkan. Jika seseorang mau dibapai, tapi tidak mau membapai. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara berkata, Pak, saya belum siap memuridkan. Itu sebabnya saudara hari ini harus dimuridkan. Oke? Datangi Pak Ben. Datangi ibu berkata, tolong muridkan saya. Saya nggak puas cuma hanya dengar khotbah. Bimbing saya, tuntun saya, koreksi saya, tegur saya. Karena saya ingin bertumbuh jadi murid Kristus. Ingat, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Satu hari nanti saudara harus mulai memuridkan orang lain lagi. Nah, itu sebabnya ternyata saya melihat bahwa pemuridan itu ternyata seperti dunia MLM. Seperti dunia MLM. Nah, saya tidak sedang promosi MLM, tapi ternyata kalau saudara ingin tahu pemuridan itu seperti apa sih Pak? Pemuridan itu ternyata seperti MLM, saudara. Di mana dunia MLM itu kan ada sebuah produk yang dipasarkan lewat jaringan. Nah, apa bedanya? Nah, tujuan dari kita memasarkan produk itu bukan orang itu memakai produk kita. Kan ada orang-orang yang saya beli untuk diri saya. Nah, tujuan MLM itu bukan itu. Tujuan MLM itu orang itu mulai cari kaki-kaki yang lain. Nah, itu sebabnya pemuridan itu seperti MLM, saudara. Jadi artinya saudara bimbing orang supaya orang bisa bimbing orang, supaya orang tersebut bimbing orang terus berkelanjutan dari generasi ke generasi. Nah, inilah pemuridan. Nah, apa perbedaan antara MLM dan pemuridan? Menurut saya, MLM itu digerakkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kenapa kita antusias cari kaki di bawah kita? Karena semakin banyak kaki, semakin kita dapat banyak uang. Oh, itu MLM. Tapi pemuridan bukan digerakkan oleh keuntungan pribadi. Kenapa kita antusias memuridkan orang? Kita digerakkan oleh kasih Tuhan dan kepentingan kerajaan. Hari ini, saya yakin tidak kebetulan saya dapat kesempatan dari Pak Ben untuk membagikan hal ini. Mungkin saudara bilang, aduh, kok saya lagi punya masalah pribadi yang masalahnya banyak. Saya masih bingung, saya masih pusing dengan masalah diri saya sendiri. Saya mau katakan kepada saudara, jangan-jangan yang membuat saudara terus tidak pernah mengalami terobosan. Karena saudara masih hidup hanya untuk diri sendiri. Ketika saudara hidup dalam panggilan Tuhan, saya yakin ada hal-hal yang luar biasa yang akan mengalir lewat hidup kita. Nah, itu sebabnya saya akan masuk ke bagian akhir. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, saya kembali ke ayat ini. Bukankah ini adalah amanat agung yang dilepaskan bukan hanya kepada 12 murid, tapi kepada setiap kita. Nah, ayat ini berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, ada satu kabar baik buat saudara. Di saat saudara memenuhi amanat agung itu untuk pergi memuridkan orang-orang untuk jadi murid Kristus, saya mau katakan sama saudara, ini bukan pekerjaan saudara sendiri. Karena Tuhan pasti terlibat. Ada banyak orang bilang begini, saya nggak siap. Saya mau katakan, yang membuat engkau siap, karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dan Roh Kudus hadir untuk menolongmu, untuk memampukanmu, memuridkan orang lain. Nah, saya ambil contoh. Saudara pernah menyadari bahwa saat saudara konseling seseorang, saat saudara bimbing seseorang, ada kata-kata yang terucap dan itu bukan lahir dari otakmu?
Kadang-kadang waktu saya share kepada orang, membimbing orang, saya sendiri kaget, kok bisa ya ngomong itu? Karena ternyata itu bukan otak saya, itu Roh Kudus sedang berbicara lewat hidup saya. Dan saya mau katakan pada saudara, jangan berkata gini, kayaknya saya belum siap memuridkan. Kalau saudara belum hidup sebagai murid Kristus, maka saudara belum siap. Nah, bagaimana caranya siap? Hiduplah sebagai murid Kristus. Oke? Tetapi kalau saudara sudah belajar menghidupi harga bayar seorang murid, sebenarnya bersama dengan Roh Kudus, saudara siap memuridkan. Tuhan berjanji menyertai kita. Dia full backup kita saat kita memuridkan, dan jangan pernah terintimidasi dengan kekurangan yang ada. Dan ingat, saya mau katakan kepada saudara, janji penyertaan Tuhan itu dilepaskan ketika kita memenuhi amanat agung. Banyak orang berkata, oh Tuhan sertai saya. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan menyertai dalam rangka ketika saudara pergi untuk memuridkan. Dan kalau saudara tidak mau memuridkan, saudara tidak pernah mau memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan orang lain. Bagaimana mungkin saudara mengalami penyertaan Tuhan? Oke? Nah, saya tutup dengan kalimat ini, lalu saya selesai. Jangan asal bergerak karena sebatas diperintah atau tren. Pastikan kita menangkap spiritnya. Karena banyak orang begitu dengar pengajaran pemuridan lalu kita mulai. Saya mau katakan, jangan asal bergerak karena sebatas diperintah atau tren. Pastikan kita menangkap spiritnya. Itu sebabnya saya mencoba melepaskan definisi pemuridan dalam bahasa sederhana tadi. Memahami dan menangkap esensi pemuridan lewat perenungan dan pewahyuan dari Roh Kudus adalah seperti ayam. Sedangkan metode dan materi pemuridan adalah seperti telur ayam. Nah, kenapa saya katakan ini? Bukankah terjadi perdebatan ayam dulu atau telur dulu? Sebenarnya, dalam dunia penciptaan, ayam dulu baru telur. Nah, mengapa poin ini penting saya lepaskan? Ada banyak orang setiap kali saya ngomong pemuridan, mereka bilang begini, nanti kalau saya memuridkan orang, materinya apa? Modulnya apa? Bahannya apa? Saya mau katakan sama saudara, salah. Sebenarnya kalau saudara tanya modul, tanya materi, tanya model, berarti saudara belum nangkap spiritnya. Makanya saya katakan, tangkap spiritnya dulu, karena waktu saudara nangkap spiritnya, itu akan menghidupkan, itu akan membuat hatimu berkobar-kobar. Nah, sambil jalan, saudara bisa belajar dari buku-buku, dari orang-orang yang memuridkan kita, dan dari situlah akhirnya kita maksimal. Doa saya, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang bukan hanya sekedar jemaat yang setia, tapi jemaat yang sungguh-sungguh memenuhi amanat agung, yaitu memuridkan bangsa-bangsa. Doa saya, saudara akan mengalami penyertaan Tuhan dengan luar biasa. Di situ saudara akan lihat kuasa Tuhan, tanda-tanda Tuhan, kuasa dan keajaiban Tuhan akan dinyatakan saat saudara memuridkan bangsa-bangsa. Oke, selamat memuridkan bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya ajak mungkin kita berdoa sebentar sebelum saya serahkan selanjutnya. Saya ajak saudara berdoa. Kami bersyukur kalau lewat kesempatan ini kami dengar kebenaran bahwa ternyata isi hati Tuhan buat kami adalah bukan sekedar kami diberkati, tapi kami memuridkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya ampuni kami kalau selama ini terlalu banyak alasan yang kami ajukan, sehingga kami belum sungguh-sungguh memuridkan. Tapi hari ini, ketika kami belajar kebenaran, biar sungguh-sungguh Tuhan wahyukan, sehingga kebenaran ini bukan jadi pengetahuan, tapi jadi pewahyuan, yang membuat kami belajar untuk hidup sebagai murid Kristus, karena ketika kami hidup sebagai murid Kristus, maka dengan mudahnya kami akan membimbing orang untuk menjadi murid Kristus juga. Itu sebabnya tolong biar Roh Kudus benar-benar mengurapi setiap kami. Bukan untuk menjadi seorang worship leader yang baik, bukan hanya sebatas menjadi pemain musik yang diurapi, tapi pengurapan Tuhan itu juga memampukan kami untuk memuridkan orang-orang lain. Itu sebabnya mari meteraikan, wahyukan, supaya kebenaran ini benar-benar memerdekakan setiap kami. Bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya.
Tuhan, pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atas. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan dari kamu. Makanlah. Dan setiap kali kau memakannya, kau mengingat akan korbanku. Demikianlah firman Tuhan. Roti yang akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan kawat. Sesudah ia makan lalu mengambil cawan, mengucapkan berkat atasnya, dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah, dan setiap kali kau meminumnya, kau memberitakan tentang aku, sampai kedatanganku yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasakan kasih, rasakan kebaikannya, nikmati kemurahannya. Oh, darah Kristus sedang mengalir di dalam tubuhmu. Tubuhmu menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tubuh Kristus semua sehat. Dan darahmu menjadi darah Kristus. Hidup Kristus, pikiran perasaan Kristus ada padamu. Supaya engkau dipenuhi dengan hidup Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Buat tubuh dan darahnya. Terima kasih buat hidupmu. Terima kasih buat firman-Mu. Kau melawan hidup kami. Kau menjumpai pribadi kami masing-masing. Supaya kami benar-benar menangkap kasih-Mu, mengalami kasih, supaya kami dapat mengasihi Engkau. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan tangan kita kepada kedua anak ini. Apasika patakarala. Orala basaka patakara. Jesslyn Roswadi dan Otwin Colin Puspadi. Hari ini kamu di hadapan jemaat yang kudus, di hadapan para malaikat. Engkau diserahkan kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena iman kedua orang tuamu, hari ini
engkau menjadi milik Kristus, hari ini hidupmu dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, sesungguhnya tembok berapi memagari hidupmu. Roh Kudus akan menolong engkau, pertumbuhan tubuhmu, jiwamu, semua dalam kendali Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diserahkan kepada Kristus. Kemuliaan Kristus turun ke atasmu. Kemuliaan Kristus akan menuntun langkahmu. Dari sejak anak-anak kau dipenuhi oleh kepenuhan Kristus, supaya hidupmu menjadi milik Kristus, bukan milik kamu lagi, tetapi Kristus hidup di dalam kamu. Diberkatilah orang tuanya, dan Tuhan rancanganmu bukan rancangan kecelakaan. Kau akan terus membimbing keluarga ini, supaya masa depan anak-anak ini ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya bahwa kedua anak ini jadi milik Kristus dan kemuliaan Kristus memenuhi, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Jesslyn dan Oaklyn. Saya percaya hari ini engkau menjadi milik Kristus. Kemuliaan Kristus mulai bergerak dalam engkau, membimbing engkau, pertumbuhan tubuhmu, jiwamu dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih, puji Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk Joshua yang kebetulan hari ini sakit, dan saya percaya 2 minggu yang lalu kita sudah doakan teman-teman kita, mereka sudah keluar semua dari rumah sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Saya percaya kasih karunia Tuhan ada pada kita semuanya. Mari, angkat tangan saudara, arahkan kepada Joshua. Dalam nama Yesus Kristus. Joshua, terimalah roh kasih karunia Tuhan turun atas engkau, yang akan menolong hidupmu, yang akan memulihkan kesehatanmu. Terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah api Roh Kudus turun ke atasmu. Api kemuliaan Tuhan turun ke atas engkau. Tubuhmu dengan kesehatan. Kekuatan baru mengalir dalam tubuh. Semula tubuh sehat, kembali sehat dalam nama Yesus. Terima kasih. Terus pakai Joshua hambamu ini. Tambah hari, tambah berkenan kepadamu. Tambah memuliakan engkau. Ya, kemuliaan adanya bagimu. Bagimulah Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kewahyuan ilahi ada bersama kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami, mari saudara sekali lagi buka tangan saudara, terimalah berkat, anugerah dari Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, yang akan memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, akan terus menolong engkau, yang membuat perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung kemanapun kau pergi. Diberkatilah pada waktu masuk rumahmu, diberkati pada waktu keluar rumah, supaya terang Kristus makin bercahaya dalam hidupmu.
Orang menyebutnya engkau yang berbahagia.